semangat betul dengan salahnya. Ya kadang-kadang orang kalau bela yang salah itu suka semangat gitu ya. Ini sedang viral ungkapan ini yang heboh gitu ya, kemudian berakhir pada keluar. Saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik, omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia. Secara konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin ngasun, dengan Ini senang hati ruang gue pergi. sinyal publik. Gak usah lu usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol dong. Gak boleh, gak boleh. Kita kembali saat lagi bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Anda tidak bisa. Dia ngomong Anda betul. tidak bisa tertib. Dia ngomong Keluar. betul. Dia ngomong- Keluar. dia ngomong betul. Keluar. Dia ngomong- Keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong Silakan keluar. duluan. Bersama kita ada Bang Ferry Amsari yang menjadi salah satu aktor di klip-klip yang beredar di sosial media. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Bang Ferry mewakili warga Indonesia rupanya ya. Wah, ini kalau kita lihat apa namanya, akhirnya juga menjadi banyak akun sih itu ya. Talkshow itu. Dan memang menggelikan gitu. Ini gimana sih caranya kita cerita fakta dan juga detail fakta yang Ya, didiskusikan itu? ya sebenarnya tentu saya tidak nyaman ya dengan pola diskusi menghadap-hadapkan figur-figur yang dikenal di dunia intelektual dengan para buzzer gitu ya. Jadi intelektual head to head itu buzzer kan? Nggak, itu Ya padahal negara kan punya banyak sumber daya ya untuk digunakan memberikan pemahaman kepada publik yang figur-figurnya layak tampil, punya kapasitas ya. Tapi aneh juga kenapa kemudian yang berupaya merepresentasikan negara adalah orang-orang bukan di lembaga negara, bukan bagian dari struktur pemerintahan, dan terkesan asal bunyi gitu ya, yang menurut saya tidak sehat juga bagi pemerintah. Tapi dalam strategi debat dan komunikasi saya bisa paham Mas Adi, orang-orang seperti itu dimunculkan agar isi substansi yang hendak disampaikan oleh publik atau perwakilan publik bisa bias, bisa terdegradasi dengan sendirinya karena sibuk memperdebatkan bukan yang substansi gitu ya. Apalagi ada konsep half truth ya, yang disampaikan setengah benar setengah salah supaya publik kehilangan apa esensinya. Dan ya bagi saya menyedihkan seorang sekaliber Prof. Ikrar Nusa Bakti ya, seorang diplomat, mantan diplomat gitu ya, orang yang belajar dalam paket ilmu politik yang luar biasa dan sangat dihormati, tiba-tiba dikata-katain kotor begitu ya. Bagi saya itu di awal sudah, ini kayaknya orang nggak tahu frekuensi publik dan privat gitu ya. Itu kan di televisi itu tayang di frekuensi publik. Publik tuh punya haknya untuk mendengarkan manfaat gitu ya. Sehingga saya pikir ini orang perlu dikasih pelajaran juga. nggak ada adabnya. Tidak ada adabnya gitu ya kan, kita dibolehkan sombong terhadap orang sombong. Nah itu ya saya pikir perlu ditantang juga orang seperti ini dalam ruang publik bahwa ketidaksantunan, ketidaksopanan, apalagi merepresentasikan tinggikan kebijakan pemerintah itu mesti bisa dikasih tahu sesuatu. Dan itu terjadi ketika dia memaksakan dirinya dalam konsep sejarah dia sendiri. Sejarah yang dia paham sendiri yang dimulai. Ini ada buku lain. Yang dia juga tidak mau menyebutkan sumbernya karena ketika saya paksa, mana sumbernya? Teman-teman di sini sudah sebut sumber. Nah, kenapa Anda tidak sebut sumber? Oh enggak, adalah banyak di beberapa buku ya. Kalau banyak di beberapa buku kan masih bias ya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Dan ya tentu saya tuntut Aiman ya. Ini kan frekuensi publik Aiman. Ini sinyalnya di ruang publik. Kalau begini harusnya dia tidak layak di sini. Kewajiban Anda mengusirnya dari ruang ini gitu ya. Secara konstitusional sih. Dan sepertinya gini, ada satu tersirat ya, seolah-olah
apa entah stasiunnya atau negara gitu ibaratnya kepengen bangsa ini diedukasi oleh buzzer. Saya pikir ya ada dua peran ya. Satu tentu medianya punya peran untuk memfiltering ya. Iya filter ya. Yang siapa yang layak, siapa yang tidak. Kurasi gitu. Di titik tertentu saya bisa maklumi ya, televisi ingin show ya, tetapi ada kewajiban lain dari televisi untuk memastikan show itu berkualitas dan informasi yang tersampaikan itu sehat ya. Jadi tidak boleh versi pemerintah saja, harus ada versi yang berbeda dari pemerintah untuk publik bisa mengunyah-ngunyah ya informasi itu dengan baik. Kan sebenarnya setiap orang itu menurut Undang-Undang Dasar punya hak untuk mendapatkan informasi. Menampung informasi itu, mengolahnya, dan kemudian menyebarluaskannya. Bayangkan kalau hak publik itu diberikan dengan informasi yang salah, yang maksa gitu ya. Dan tentu saja publik akan mengolah informasi dan menyebarluaskan informasi yang salah itu kemana-mana. Jadi ada kewajiban tanggung jawab media untuk memberikan informasi berimbang, yang patut, yang sehat. Nah, media pasti ada peran. Cuman yang saya sayangkan adalah kan ada peran pemerintah. Pemerintah kan bisa umumkan siapa orang-orang yang berhak merepresentasikan pemerintah. Oh, orang ini dalam posisi mempresentasikan pemerintah. Ya, Dia mau jadi pemerintah di wakil gitu. mau tidak mau karena dia merasa pemerintah ini benar dan padahal harusnya orang pemerintah yang ada di sana dari KSP, Pak Ulta kalau saya tidak salah namanya, kan bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh saudara Permadi Arya bukanlah representasi dari negara. Tapi ternyata jadi Tapi seperti kompak gitu menikmati bahwa argumentasi itu adalah argumentasi yang sesuai dengan keinginan negara, dan itu bagi saya nggak sehat gitu ya. Pemerintah sekarang harusnya mulai berpikir untuk menjauhkan dirinya dari buzzer-buzzer yang kemudian dianggap oleh publik hanya sekedar mengacaukan kebenaran yang gaduh aja gitu. gaduh betul. Dan tentunya juga ini sebuah cara komunikasi yang kurang tepat sih kalau menurut saya juga. So kalau pemerintah ibaratnya ya kan sesuatu yang kita naungi bersama gitu ya. Itu Pilihan orangnya banyak Pak yang pinter. banyak Mas Ari, banyak orang di pemerintah yang bisa lebih wise ya, yang lebih sehat untuk ajarnya bagus. Tapi memang ini ada masalah serius di pemerintah kali ini ya. Teman saya Ensat Henry Satrio pernah bilang begini, ini pertama kali di negara kita, di pemerintahan, di rezim ada permasalahan komunikasi. Biasanya masalah pemerintah itu di soal ekonomi, di soal hukum. Nah sekarang di masalah komunikasi. Kenapa dia menukilkan itu? Kalau kita lihat yang ngomong dari pemerintahan itu berbagai orang, dan rata-rata ngasal, ya bahkan Mandarin sendiri pun ngaco gitu, tidak di porsinya, tidak dengan cara yang bijak. Kita lihat Pak Pigai ya, yang kemudian ribut dengan Profesor Zainal Arifin Mokhtar ya, mau berdebat suara asasi manusia karena dia punya kecenderungan menyampaikan hal-hal yang ngacau. Contoh orang pemerintah ngomong, saya ini usia 5 tahun sudah paham kamu gitu ya. Mas Ari pasti usia 5 tahun masih main kelereng gitu ya. Saya juga mungkin masih mandi di sungai. Tiba-tiba ada anak 5 tahun yang namanya Pak Pigai yang paham hak asasi manusia. Itu kan aneh. Nah itu memancing kontroversial. Ada menteri yang bukan di spotnya ya, bukan di areanya, bicara soal area tertentu. Kita lihat misalnya kemarin ketika bicara Board of Peace ya, Pak Ansur Mahid bicara itu, padahal dia kementeriannya beda gitu. Kenapa bukan Kementerian Agama atau Kementerian Luar Negeri atau katakanlah Kementerian Pertahanan kan? Ini jadi orang bertanya-tanya ada apa dengan tata kelola pemerintahan kita, orang yang kan di tupoksinya ngomong hal yang ini kan, orang mau melihat orang yang bertanggung jawab di isu tertentu menyampaikan apa yang benar. Di pemerintah itu, Mas Ari, boleh kok tidak ngomong. Boleh kan? Boleh kalau dia tahu bahwa kalau yang akan dia omongkan akan menambah keributan, menambah keributan. Jadi seringkali pemerintah itu menahan diri
untuk ngomong sampai dia perlu menyampaikan publik agar publik bisa mendapatkan informasi yang baik. Kita punya kecenderungan pemerintah asal ngomong, asal sampaikan, asal bunyi. Nah ini juga mungkin karena mohon maaf tabiat Pak Presiden Prabowo yang punya kecenderungan berpidato terlalu berlebihan ya, bisa 3 jam tanpa diskusi, bisa tiba-tiba mengeluarkan berbagai program yang tidak ada di sistem ketatanegaraan kita. Kan program negara itu kan sudah terukur Mas Adi. Ada program tahunan ya, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Kalau di undang-undangnya di sistem perencanaan pembangunan nasional, tiba-tiba Pak Prabowo tanpa ada babi bube ya, tanpa ada program, tanpa ada alat ukur penelitiannya, buat program genteng saksi kan, itu nggak ada. Program yang itu ada di Nggak ada, itu mendadak aja di pidato. Jadi presiden itu merepresentasikan gaya dan style kabinetnya. Kalau presidennya terlalu mengumbar berbagai persoalan dan itu sesuka dewe ya, itu akan berdampak juga dengan kabinetnya. Kabinetnya juga akan nyerocos kemana-mana dan tidak terukur penyampaiannya. Jadi wajar kalau kita bisa melihat ya anggota KSP IX ngomong ini, tapi kemudian presidennya ngomong berbeda. Ada yang mengatakan bahwa kondisi kita memang sedang bermasalah, tapi Menteri Keuangannya bilang kita baik-baik saja, 15.000 itu bukan masalah. Coba Mas Ari bayangkan ada Menteri Keuangan merespon anjloknya nilai rupiah terhadap dolar hingga 17.000 dan kacaunya IHSG dengan menyatakan bahwa ini karena kesalahan para pemikir dan akademisi ekonomi. Gimana nyambungnya? Itu kan soal kebijakan negara. Pasar tidak percaya itu karena negara, bukan karena omongan orang gitu ya. Pasar sendiri melihat negara gagal tampil gitu ya, untuk meyakinkan pasar. Nah, hal yang begituan sebenarnya dalam ketatanegaraan perlu dibingkai. Bingkainya namanya konstitusi, supaya orang tidak jumping ya kemana-mana. Ditatalah dengan undang-undang dasar. Apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewenangannya, pola administrasinya, tata kelolanya, dan segala macam gitu ya. Nah, kalau pemerintahnya mengabaikan konstitusi, dia pasti berantakan. Maka saya bilang, kita bisa mengukur pemerintahan kita itu tata kelolanya berantakan dari perjanjian BOP dan ARP, dari gampang melihatnya. Jadi, bagi saya, ya negara punya kesalahan besar ya kalau kemudian menampilkan figur-figur yang merepresentasikan gaya pemikiran pemerintah, sikap dan kebijakan pemerintah dari orang-orang yang tidak tepat. Ya. Tadi saya pikir yang bersangkutan itu nggak merepresentasikan. Itu masih opini pribadi aja gitu. Iya pasti opini pribadi, tapi negara membiarkan itu menjadi dia seolah-olah mewakilkan negara kan. Ya. Beberapa kali sih memposisikan di seolah cuma menjadi PR negara. Juru bicaranya negara. Padahal judulnya udah ada ya. Tapi justru jadi publik jadi mempertawakan malah kan jadi sebenarnya jadi sosok ini kan kayak batu dia di dunia sosial media gitu. Jadi kalau ngomongin itu pasti di sini kali kita kayak batu gitu. Masuk pemerintah kita dia berepresentasikan sosok tadi kayak gitu. Nah ini kan mestinya yang ditampilkan orang yang benar-benar punya dasar literasi yang bagus, kemudian referensinya juga valid gitu. Bukan based on ngegas saja dan berdasar gitu. Bangsa Palestina belum ada negara bangsa Palestina dari 1900 tahun udah ada. Dari zaman Rasulullah kali, bahkan sebelum Rasulullah. Udah dari zaman Filistin bukan. Kita tidak bicara negara, dia malah bicara negara, padahal kita bicara bangsa. Aduh, jadi sebenarnya belum dari kesandung-sandung gitu belum dari gitu ya. Ya pukulan paham, malfur lah segala macam. Ibaratnya kalau kita lihat track record dari pembicaraan ya sebenarnya jeplak aja gitu. Heranov juga ketawa aja. Dan kalau itu kemudian dilegitimasi dan terjadi pembiaran, ya masyarakat jadi menyangka itu adalah pimpinan negara gitu ya. Iya. Bahkan ada beberapa waktu juga orang yang tipikalnya sama juga malah mengatakan
saya ya menjelaskan apa kepentingan Pak Prabowo. Saya tanya atas dasar apa Anda pada presentasi. Yang mana ya? Sebelumnya ada Oh. spesifik. Ya tipologinya sama. Saya tanya pada dasarnya Oke, saya tahu deh. apa apa jabatan Anda dan bagaimana gitu, itu agak aneh juga. Jadi hemat saya orang-orang seperti ini malah di titik tertentu bukan rahasia umum, bukan rahasia lagi, sudah jadi rahasia umum, bahwa orang-orang seperti ini dibina oleh negara dan kita kenal buzzer ya. Sejak era Pak Presiden Prabowo ada peraturan presidennya tuh soal memberi ruang buzzer gitu ya. Iya, iya. Jadi ibaratnya kayak membiarkan terpelakin itu berjalan gitu ya. Iya, iya, iya. Apa peraturan sejak era Pak Jokowi itu ya? Nah, kita ada teman komunikasi aja nih. Iya, ada seorang jurnalis terkemuka ya. Iya, iya, baik. Maksudnya kan ada pakemnya kan itu. Ya udah ini yang boleh mempresentasikan pendapat pemerintah dan punya kapabilitas ini di ruang publik adalah harus memiliki misalnya mengkurasi nih pemerintah nih. Jangan sembarangan kalau atas nama pribadi mau aja gitu. Terlalu banyak pintunya Mas Ari. Pintu istana yang sebenarnya bisa merepresentasikan istana dalam berbagai ruang. Ya. Itu saja sudah 4 pintu ya kan ya. Ada KSP, Seskap, ada Sesnek, ya dulu ada BCO. Sekarang tentu saja peran Kementerian Komunikasi dan Informasi juga sangat penting, namanya komunikasi dan informasi kan. Nah, ini semua kan terlalu banyak pintu sehingga tidak terkoordinir dengan baik. Kalau di dalam ilmu kami negara itu di istana pintunya itu harusnya tunggal, nggak boleh banyak pintu karena informasi yang masuk itu satu pintu, informasi yang keluar juga harus satu. Kami sudah mempertanyakan jauh hari itu soal West Wing istana itu ya. Kalau dalam istilah kepresidenan di Amerika West Wing ya. West Wing istana kita terlalu banyak itu mengakibatkan orang tidak tahu mau mengklarifikasi isu tertentu kemana. Dan siapa yang berhak menyampaikan. Nah, ini harus ada orang yang menata sedemikian rupa yang kemudian terkait dengan langsung dengan presiden secara harian sehingga informasi itu utuh tersampaikan. Nah, kalau banyak begini kan susah. Tiba-tiba Menteri Kominfo ngomong yang lain gitu ya, yang Sesnek ngomong yang lain, Seskap ngomong yang lain, yang KSP ngomong yang lain, bisa berantakan. Ini kayak kita di era yang memegang jabatan ini adalah orang-orang influencer. Posting Banyak statement gitu. banyak tim sukses semua yang menurut saya di titik tertentu tidak kredibel ya. Bukan saya tidak menghormati keilmuan dan kapasitas mereka, tetapi ini tidak sekedar keilmuan saja, tetapi juga pengalaman ya. Tetapi juga apa ya yang kita sebut sebagai feeling dalam politik gitu ya yang harus kuat gitu. Kita ini kementerian asal banyak ya 109 lebih dan itu coba menampung semua orang. Dan akhirnya ya kasus korupsi kenal lah gitu ya. Ada permainan ini dan gitulah. Ada yang rangkap jabatan. Jadi kayak presiden tidak paham konsep ketatanegaraan kita sendiri. Dan dia mau melabrak itu semua. Mungkin ya. Tapi mungkin ya sih diskusi ini gitu sampai ke beliau kemudian menata ulang atau juga mungkin ya lebih langsing tapi efisien itu lebih bagus sih sebenarnya. Oh iya, Amerika itu jarang sekali ya di atas 21 seingat saya. Rata-rata mereka 13, 15, 21. Rata-rata presidennya jumlah kabinet ya. Termasuk kalau ditambahkan kepala badan pasti sampai 30 itu. Sementara mereka negara besar ya, daratannya luas dan tidak ngurus dalam negerinya saja. Mereka ngurus urusan negara lain kan. Jadi banyak urusannya tapi menterinya segitu. Nah, sementara kita sebenarnya kementerian kita itu bisa disederhanakan. Hasil penelitian kami, Mas Ari, saya pernah melakukan penelitian dan itu dikirimkan ke Presiden Jokowi bahwa kementerian di 2014 kami ya, jumlah menteri yang patut
di kabinet Indonesia itu ada 21 menteri. Siapa tuh? Cukup. Gambarannya tadi kan Itu minimal apa maksudnya? maksimal, Udah maksimal. maksimal dong. Oke. Sekarang maksudnya Sekarang kita 109, 43. 43. dua kali lipat. 2 kali lipat. Satu menteri itu ada yang wakil menterinya tidak. Bahkan Menko saja punya wakil menteri. Satu jabatan yang tidak ada di Undang-Undang Dasar sebenarnya menteri koordinator. Jadi terlalu banyak orang dikasih jabatan ya, sehingga akhirnya tidak efektif ya, kebijakan tabrakan. Kami waktu itu mengusulkan ya dari istana itu cukup satu gitu. Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, ya, Kementerian Desa satu aja menterinya, atau Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, daerah tertinggal satu saja menterinya. Jadi efektif, nggak tabrakan. Bayangkan Tambah aja juga nggak banyak. betul sekali. Kita menghemat anggaran luar biasa. Ini sudah sesak anggaran seperti ini, masih mereka jumlah terlalu besar. Ya, dan itu setelah masa jabatan berakhir, dari jabatan baru, ini yang pernah jabat ini akan tetap digaji ya. Seumur hidup kan? Iya, kayak pensiunan lah gitu ya. Ya, jadi siapa yang pernah udah duduk di situ, seumur hidup akan digaji selama bekerja, benar nggak? Kurang lebih. Ya kan gitu ya. Bagaimana kita nggak, Jom? Berapa tahun gitu dari kejadian dulu pasti digaji oleh pemerintah ya. Pantesan aja baju kita lumayan banyak keluar juga. Nah, Bang, kembali ke diskusi kita bahwa ya ini kalau sosok-sosok seperti ini menjadi wajahnya negara atau juru bicara negara. Sedangkan negara itu punya representasi keluar bahwa masyarakatnya mau diwakili dengan ini kan nggak juga kan? Ya kan? Akhirnya kita sendiri ketawa sambil nangis dan kalau ya kayak begini nih yang jadi perwakilan dari yang kita percayakan gitu kan, mesti kita berikan orang-orang yang punya kompetensi yang tepat gitu, yang mungkin pada saat berargumen itu dengan dasar yang kuat gitu. Misalnya kayak walaupun di di mana di Amerika tuh yang siapa sih kalau bela Yahudi tuh Ben Shapiro ibaratnya Ben Shapiro, Charlie Kirk gitu kan, itu kan sebenarnya selalu membela partai Yahudi sebenarnya kan. Tapi argumentasinya tuh mereka terlalu nemu gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau belajar saya suka nyontoh cara mereka ngomong gitu kan di mana. Ya walaupun benci karena batas segala macam, tapi punya cara yang elegan untuk ya praktisnya tuh caranya elegan. Nah, itu ternyata masih jauh buat kita gitu. Nah, mengenai esensi yang dibicarakan kemarin Pak. Apakah Indonesia punya hutang dengan Palestina? Kan kita kan punya hutang. Lagi pas mau jadi ketika Bang Beni mau jelaskan, wah gitu. Nggak ada itu gitu. Nggak ada itu gitu. Aduh badut banget tuh nontonnya, ketawa orang semua. Ceritain Bang yang santai. Saya kasih ruangnya nih. Ya, ya banyak buku ya kalau mau dibaca peran bangsa Palestina terhadap Indonesia. Tadi kita katakan sama satu yang kali saat soal pasir revolusi Indonesia ke negeri buku tahun 80-an. Banyak yang udah punya sebenarnya, ada paham itu gitu ya. Iya, betul, malah beredar kan. Makanya ketika bilang itu yang udah yang pernah tahu kan, yang ketaruh semua gitu. Ya itu makanya salah satu peran yang besar itu ada di Mufti Besar Palestina yang sempat lari ke Jerman, lalu lari ke Kairo. Saya tidak tahu itu taktik atau apa namanya strateginya mengumumkan di radio Jerman bahwa Jepang sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu luar biasa efek politik Mufti Besar Palestina itu bagi saya mempengaruhi banyak hal dengan relasi para diplomat Indonesia di Kairo. Ya, Mufti dia. Jadi Diperjuang untuk Indonesia. bagi saya jangankan gitu, kan sempat saya singgung ya, ada bangsawan Amerika namanya Ali Taher ya, kasih uang habis-habisan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kenapa saya tertarik? Karena ini ada relasinya dengan perjuangan bangsa Indonesia ketika Bung Karno, Bung Besar dan Bung Hatta di negara di Yogyakarta
pemerintah kita beralih ke pemerintah revolusioner di Sumatera Tengah, di kampung saya, kampung Mas Ari juga, ini Kampung Lestri atau Kampung Lempak, paling Lestri, Sumatera Tengah dan Selatan kan, eh, itu bercerita mereka kasih uang ketika kita PRR gitu, untuk terus menggigitkan pemerintahan ketika kalau nggak ada pada intiternya, tidak apa mas, mereka itu sesama Muslim mau melindungi Muslim, mereka saja belum merdeka, belum punya negara. Ngasih uang seluruhnya di Pan of Arab tuh uang dia seluruhnya. Jadi nggak tinggal 10 sen, nggak tinggal seluruhnya. Dia itu adalah ketua lembaga pembentukan negara Palestina. Katakanlah presiden lah kalau di konsep negara. Dia serahkan semua. Tahu nggak mas? Ali Taher itu ketika diplomat kita mengubah strategi politik dari merdeka 100% menjadi perwakilan di parlemen, yang malah itu Ali Taher ke para diplomat. Nah, kenapa Anda menghilangkan kesempatan kemerdekaan dengan berbahasa Lasih? Oh, merdeka 100% itu hak Anda. Langsung aja gitu ya. Karena dia cinta Indonesia. Jadi saudara Muslim terhadap saudaranya itu belum selesai itu. Seperti lantai deh. Ali Taher, mufti besar itu. Amin Hasan, Amin Hussein ya, Amin lupa. Dia yang mengatur berbagai pertemuan dengan negara-negara Arab. Kenapa dia mengatur? Karena kita butuh pengakuan kemerdekaan. Baik itu di Liga Arab maupun di PBB, dia meminta kita untuk sekaligus dan mendorong pertemuan-pertemuan dengan bangsa-bangsa Arab, negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan kita. Mufti besar Palestina. Jadi pertanyaan saya, kalau soal sumbangsi bangsa Palestina ada dalam bentuk sebagai sebuah bangsa, ada sebuah dalam bentuk negara berjuang seperti saat ini. Ya besar sekali, ya besar sekali. Kita butuh bantuan. Dan diatur tuh pertemuan Bung Hatta dengan berbagai politisi ternama di Kairo, itu yang mengatur. Salah satunya mufti besar bangsa Palestina. Jadi satu, Ali Taher ngasih uang, satu memastikan seluruh bangsa-bangsa Arab itu mengakui kemerdekaan. Di Kairo itu mah. Jadi bangsa-bangsa Arab itu para dedenggotnya diatur pertemuannya, ketemu Bung Hatta, ketemu Abu Salim, itu untuk memastikan mereka mendukung secara tidak hanya secara de facto, tetapi juga de jure, tidak hanya secara omongan, tetapi melalui dasar. Jadi Gimana kalau kita bilang kita nggak utang? hutang kita sayang. Dalam hal tertentu ini adalah relasi persaudaraan timbal balik. Indonesia juga terus mengeluarkan kemerdekaan untuk Palestina ketika itu. Jadi saling mendukung, saling mensupport. Cuman orang Indonesia kan gak nyumbang uang ketika itu. Tapi sekarang rakyat Indonesia membalas jaksa itu dengan luar biasa. Jadi ini bagi saya ya kami itu tidak ada orang bilang udah ada relasinya. Itu ya bukan saja tidak membaca sejarah, tapi menipu sejarah. Coba menghapus sejarah. untuk bahasa Indonesia. Ini seperti menjalankan sebuah hadis ya, bahwa Muslim itu seperti satu tubuh, di mana satu bagian tubuh terluka, Tubuh yang lain beradang langsung yang lainnya gitu. Dan ya si sosok ini kemarin bilang jasanya Amerika gitu katanya kan. Padahal Amerika di saat itu kalau nggak salah ya saya baca deh Bang. Saat itu ada salah satu negara yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Kalau Indonesia itu mau menangguh utangnya India Belanda. Benar dong? Ya. 4,3 miliar gulden. Bayangin. Sampai sekarang utangnya itu gara-gara apa? Ya, mana jasanya atau malah kasih kita utang? Ya banyaklah politik sekutu Amerika kayak itu yang merugikan kita.
kita merdeka, tetapi secara politik para pendiri bangsa kita ya berdiplomasi, ya. Tetapi diplomasinya agak berat ya, karena yang mau diambil bukan tanpa kepentingan kekayaan anak kita. Itu tidak hanya begitu. Bahkan di hal-hal tertentu yang membonceng tentara Belanda kan sekutu bawa kendali Amerika juga itu. Dan kalau kita, kan saya singgung sama Prof. Nusa Bakti ya, kalau baca sejarah Sumatera Tengah, itu cara Amerika mengadu pusat dan daerah itu luar biasa. Pemberontakan katakanlah begitu ya, atau perlawanan terhadap kebijakan pusat yang dilakukan daerah itu dicoba Amerika hendak disupport dengan pemberian senjata. Tapi senjatanya isinya kosong. Lalu kita berantem nih pusat dan daerah, ada pemberontakan. Tetapi Amerika mengatur agar pusat menang, senjata kosong diberikan ke Sumatera Tengah. Sehingga ini kan kayak ngadu orang, tapi yang dikorbankan pihak tertentu. Sudah setting. Nah ini catatan sejarah. Bisa dibaca di buku Mas Ikarse. Sejarawan terkenal yang ngomong ini. Ini ada referensinya. Dia penelitian S3 di hutan-hutan pergerakan di hutan-hutan Sumatera para pejuang kita. Nah ini ada orang tanpa referensi nggak bicara. Yang ikut Ngotot di Amerika itu. dan ngotot ya. Ya boleh saja, tetapi ya berikan referensinya. Kita kan namanya diskusi. Bukan berarti kita 100% benar. Saya sih selalu mengatakan ke mahasiswa kita itu secara adab agama boleh berdiskusi dengan siapa. Rasulullah bahkan pernah ditegur ketika dia mengabaikan seorang Yahuda ketika berjamu para pembesar Quraisy. Ditegur bukan oleh sahabatnya, bukan oleh orang Quraisy, tapi Allah sendiri yang langsung tegur. Jadi siapapun kualitasnya boleh diskusi dengan cara yang baik. Karena bagi kita, saya kan Muslim ya, jadi bagi saya siapapun itu lawan yang dalam berdiskusi yang harus dihormati ya. Tapi kalau sudah menggunakan diksi yang buruk, menyakiti orang tua kayak saya juga jengah Pak ya. Ya, kayak gitu juga sih maksudnya. Ya saya bingung kok bisa keluar kata-kata binatang berkaki 4 di frekuensi publik gitu ya, dan ditonton oleh mungkin ratusan ribu bahkan jutaan orang ke Indonesia karena salurannya sangat terbuka gitu ya. Ya wajar bagi saya kalau Mas Aiman marah sambil keluar kan. Karena memang frekuensi publik itu harus dipakai untuk ada bukti. Ini seperti ya saya belajar dari Ustadz juga pemula. Dan kepala kita ini kayak ceret gitu, kayak ketel gitu. Akan keluar tergantung dari apa yang diisi. Ya kalau isinya kotor-kotor, pokoknya kotor. Betul. Kalau isinya baik-baik, keluarnya baik-baik. Nah, berarti kan tergantung referensinya seperti apa, apakah keluar seperti apa gitu. Dan ini juga jadi masyarakat bisa menilai sih sebetulnya bahwa adat seperti apa yang lebih Indonesia, yang lebih sesuai dengan adat dan tata krama, dan yang seperti apa ya bisa kita nilai sendiri. Tapi Mas Ari memang beliau itu tidak menggunakan adat Indonesia, dia adat Israel. Oh sih, bagi pula kan apa yang dilakukan kan melanggar undang-undang. Ibaratnya kan kalau pemerintah itu ya Indonesia, negara kita kan menentang penjajahan dengan segala jenis dan bentuknya. Dan ini yang dijalankan Bang Mufid dan teman-teman itu kan ya itu menjalankan atau dijalankan undang-undang. Nah ini kan berarti melejitkan pelanggaran undang-undang ya atau tidak? Oh ya, apa yang dilakukan pemerintah Indonesia yang Presiden Prabowo Subianto, kalau saya melanggar konstitusi. Belum lagi kalau kita baca sejarah politik kebangsaan kita, yaitu melanggar politik yang sudah digariskan oleh ibu dan bapak bangsa kita, termasuk ayahnya Pak Prabowo. Nah, dia Pak Sumitro Johannesum. Dan bagi saya itu tidak sehat ya, bapak bangsa kita dan seluruh presiden kita tidak pernah tidak berpihak dan Palestina, tidak pernah. kan merasa bahwa beliau misalnya ya contoh dari BOP itu bagian dari keberpihakan Palestina.
Jadi Mas Ari, kita ibaratkan ya, katakanlah ini VOC, Kerajaan Belanda, Ya. berperang dengan Indonesia. Ya. Lalu kemudian ada pihak ketiga. Lalu pihak ketiga bergabung merepresentasikan Indonesia tanpa izin Indonesia dengan organisasi yang ditutup VOC atau Kerajaan Belanda di saat kita penjajahan itu. Rela kali Kak Rifat? Iya. Secara berpihak dari sisi ya. Sudah pasti nggak adil kan? Sudah. Jadi kayak orang Palestina diplot sedemikian rupa, tiba-tiba Indonesia gabung atas nama Palestina di dalam BOP dan akan memperjuangkan Palestina, bergabung bersama penjajah Palestina itu sendiri. Nggak masuk akal saya cerita sama tadi. Saya tadinya sempat seuzannya bahwa itu ada bagian dari siasat politik, mungkin begitu dari apa ya. Mungkin karena saya kan itu narasinya ibaratnya menjalankan politik ada bahasa-bahasa yang mungkin saya belum sampai ke sana levelnya. Tidak ada sekali ya. Kalau jalur itu yang makanya saya nggak berani beropini tadinya sebenarnya karena jangan-jangan ada jalan tikus ya diketahui para hobi bijak saya nggak paham. Saya pikir gitu. Secara husnuzon maksudnya. Ya. Kalau saya lihat logiknya, ya udah pasti kan sudah ini perbedaannya kita terbukti kan ya ada posisi. Nah, tapi dengan kemudian menyerang Iran, kan udah nggak jadi pembuat kedamaian. Gitu kan ibaratnya Board of War. war. Itu kayak sama banget di Quran. Saya lah pembawa kedamaian justru mereka membuat kerusakan kan itu biasa. Tapi saya dengar terakhir di depan para ulama, Pak Presiden akan keluar dari BOP karena perang ini. Ya jangan pakai bertele-tele, langsung aja keluar kan udah kelihatan. Saya poin Mas Ari sangat menarik ya, yang mengatakan jangan-jangan ada siasat politik. Tapi dalam diplomasi luar negeri, siasat politik itu kan harus didukung oleh banyak hal ya. Apa sih kapasitas negara kita dalam kancah elit global yang luar biasa? Saya tidak hendak meragukan para diplomat kita. Tapi faktanya banyak diplomat kita tidak dipakai oleh negara di luar negeri. Banyak diplomat yang ngeluh gitu ya. Tiba-tiba gabung BOP, buat ART. Mereka nggak dilibatkan. Catatan saya Mas Ari, kita ini punya generasi diplomat paling elit ya, dalam berbagai perspektif. Salik, Sumikro, bla bla bla. Di era Pak Harto ada Pak Hasan Yurayuda, itu SB, Hasan Yurayuda dan lain-lain. Martin Natalegawa, coba deh bandingkan dengan orang-orang yang merepresentasikan Indonesia saat ini di BOP dan ART itu. Jauh lagi dan mungkin kualitas diplomasi Indonesia. Ini teknik diplomasi apa yang sedang mereka pakai? Jangan-jangan mereka sendiri bingung. Dan dalam ruang ini kan keberpihakan harus ditonjolkan. Ya, saya ceritakan buku Zen Hasan tadi bahwa Ali Tahir tidak menggunakan ruang diplomasi seolah-olah mengatur strategi bergaul dengan negara-negara Barat Eropa hanya untuk menyenangkan mereka lalu menyusut kepentingan negara Asia dan negara Arab. Enggak, dia declare seterang-terangnya bahwa saya mendukung Anda. Mari kita gunakan taktik diplomasi apa besar. Maka kan keluarlah pilihan diksi yang banyak luar biasa dari Agus Salim dalam kancah-kancah peradaban diplomatik itu. Nah, ini mana Mas? Bicara nggak benar. Soal 16,9 dulu, apa salahnya kita sumbangan, kita berpartisipasi. Lalu tiba di dalam negeri berubah lagi. 16,9 dibandingkan dengan kebutuhan rakyat, itu sangat berarti. TKD, transfer ke daerah yang kurang dan segala macam. Kan butuh 16,9. Ngapain nyumbang ke Board of Peace itu? Lalu diubah lagi. Kita itu bukan kewajiban, itu hanya partisipasi. Di komentar orang, apa bedanya kewajiban dan partisipasi itu? Kalau sumbangan uang. Berubah lagi sekarang. Kita tidak akan nyumbang karena itu bukan kewajiban. Kita hanya akan mengirimkan tentara kita 8.000 jumlah. Masa di 8.000 itu putra-putri terbaik Indonesia. Kalau kemudian di ruang perang mereka mati dan meninggal, itu sumber daya Indonesia. Nilainya tak terhitung itu dengan angka. 1 nyawa orang.
Ini mereka berangkat atau itu kebutuhan di sana itu saya konsumsi dan segala hal ya. Wah, itu ditanggung sama mereka tanggung jawab. Nah, ada kejelasan itu Mas Adi. Ini kan masih omon-omon nih. Betul-betul berangkat 8.000 ini atau enggak? Atau ini cara teknik menghindar dari kewajiban bayar 16,9 itu Oh, dikonvers dengan dengan tenaga orang ya. Tapi belum juga ada kepastian bagaimana 8.000 ini digerakkan dalam rangka apa. kan panitianya sekarang lagi ini juga lagi goyang juga panitianya. Soalnya salah satunya ini kan digosipkan meninggal. Itu. Bahkan kemarin kan pidato Presiden Donald Trump ya, yang ngomong bahwa akan segera mengakhiri perang dengan Iran ya. Ya. Itu apakah artinya sudah angkat tangan, nggak sanggup menakutkan, atau akan ada bombardir yang luar biasa terhadap Iran dalam waktu sedekat ini ya. Nah, tentara Indonesia gimana tuh kalau memang akan ada rencana bom Bombardir. sementara mereka pergi damai di Palestina, keributannya di Iran gitu ya. Jadi bagi saya Iya, ada apa namanya kontraproduktif ya. Kalau saya lihat nih sekarang, oh ya, balik kepada puasa tadi ya. Bareng itu ketika belum ada bangsa Palestina di itu kan waktu bilang Finley ya. Oh iya, kalau bawa map Finley sebelum 1947 itu di map Israel itu nggak ada Israel, semuanya Palestina. 1800 itu Palestina. Peta dunia Finley itu Palestina semuanya. Gitu. Katanya punya konsep yang berbeda ya. ya Michel Finley yang ngarang buku dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka yang berani bicara. Buku itu cerita soal orang-orang yang menggugat kebijakan Amerika terkait Palestina dan Israel. Mereka mempertanyakan baik senator, akademisi, politisi lain ya, masyarakat sipil. Mereka menanyakan kenapa Amerika berpihak tidak adil dan itu merugikan Palestina. Padahal kalau Amerika maunya menjalankan konstitusi mereka, ini mereka harus adil. Dari World of Peace World of Peace yang sesungguhnya ini buku klasik ya, buku lama, sekitar 60-an, tahun 60-an. ya sekitar itu ya. Dari cerita fase jangka panjang dari 60, 70, 80 bahkan saya pikir 90 juga sudah lewat soal peran-peran politisi yang bersuara keras di Senat Amerika. Yeah. Nah, dalam beberapa waktu biasanya orang-orang hebat ketika bicara mempertanyakan kebijakan, baik soal perdagangan senjata, misi kemanusiaan, tidak adil dalam menyikapi serangan Israel terhadap Palestina, biasanya orang ini tersingkirkan. Jadi, Philly bercerita peran AIPAC ya. Yeah. American Israel Public Affairs Committee Commission ya. Ini lembaga kuat di Amerika. Rata-rata presiden Amerika harus bertumpuk ke AIPAC sebelum jadi presiden ya. Nah, itu salah satu. Semua orang tahu soal ini. Dan ketika kemudian mereka menyampaikan bila jadi senator gagal di minggu berikutnya, tiba-tiba dipecat lah, itu terjadi semua. Diceritakan waktu ini dengan top sekali. Oh, jadi bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Jadi jangankan Indonesia, Amerika dikendalikan kekuatan Israel dalam berbagai ruang politik. File Epstein kan menceritakan banyak hal ya, korelasi dengan ya itu ya. Saya ingin kita menarik, apakah politisi Indonesia tidak mungkin tidak dikendalikan oleh kekuatan. Ini bulan dolar, itu kata ini kapan ada yang meninggal katakan ya. Bagaimana dengan kebijakan Indonesia, politik yang berubah dari pro Palestina menjadi pro Israel? Bagi saya jangan-jangan memang ada korelasi kekuatan luar biasa dari tangan-tangan kekuatan Israel Yahudi. Itu sebabnya setelah dari BOB tiba-tiba ada perjanjian dagang bisnis Indonesia ketika Israel di Maluku Utara punya konsesi tambang luar biasa ya. Nah ini menjelaskan jangan-jangan arah politik Indonesia
sudah diubah oleh kekuatan politik Israel dan menjadikan Indonesia di titik tertentu jadi ada asing lah. Ya. Pikir jurang, dapat juga di sini. Kena juga. Tapi kalau nggak salah tadi juga teori mengatakan John F. Kennedy itu sempat punya rencana untuk mengganti high tech kalau saya. Itu ya oleh terbisnis kan. Iya, iya. Nah, jadi memang pola-pola ini sih sebenarnya pola-pola yang ada tapi tak terlihat, soalnya gitu ya. Karena ada beberapa content creator di Amerika yang fakta-fakta bahwa Amerika ternyata berada di belakang 95 konflik negara lain gitu. Jadi untuk negara-negara yang nggak nurut dengan koridornya atau terkonfirmasi di gayanya apa tidak sesuai dengan apa yang kita bahkan ini di bekel ya. Itu terjadi Venezuela juga terjadi. Itu kan negara-negara yang nggak tepat ya kayak Kuba apalagi itu Irak kemudian Libya, Iran, itu kan tinggal waktu tinggal apa Iran habis buat Korea gitu kan. Catatan sejarah Indonesia kan juga begitu. Peralihan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto kan karena support Amerika dalam ruang politik tertentu. Yang hampir sampai hari ini banyak misterinya ya. Ketika beradunya kaum nasionalis, agamais, dan komunis ya. Di belakang itu kan ada peran Amerika memporak-porandakan kita, gitu ya. Nah, di titik tertentu ini akan sangat kontroversial dibahas ya. Tapi faktanya Amerika setelah itu mendapatkan berbagai konsesi luar biasa setelah Presiden Soeharto menjabat. Perpanjangnya free trade dan segala macam era-era itu mungkin termasuk dari perusahaan itu ya. Yang dimaksud maksudnya. ya terang lebih Philly bilang kami saja di Amerika bisa dikendalikan kekuatan begini ya. Orang yang bicara benar bisa tersingkirkan dengan waktu yang sangat cepat. Apalagi kemudian ya kalau kita coba sandingkan apalagi Indonesia ya. Jadi wajar saja kalau saya lihat ada dugaan presiden dikendalikan kekuatan Amerika Yahudi dalam berbagai kebijakan. Sebabnya dia memilih bergabung ke BOP yang menurut saya janggal ya. Satu dia menjadi anggota BRICS, tapi juga mendekati BOP yang sangat anggota betul. Tapi apa datangnya Amerika lagi buat kayak Ya apa di mapnya itu yang paling besar itu yang menonjol di Amerika. Dan aneh sekali kalau ada dalam konteks ini sebagai negara pejuang, kita itu memilih negara penjajah. Apalagi kita tahu harusnya ada sikap tegas presiden dalam soal Palestina, Iran, dan lain-lain. Itu yang tidak terlihat. Kan bapaknya pejuang harusnya. semoga ada perubahan nanti ke depannya. Ya, kan di sebuah rekor akhirnya kita sebuah dari Israel gimana kita udah benar-benar anti gitu ya, ternyata masuk dia udah kemarin sampai juga buka benderanya kan. Nah ada lagi nih Bang yang saya juga penasaran nih Bang. Ada video viral yang ada Bang Benny juga di situ yang berbicara bahwa Indonesia mau 3 bulan lagi. Itu gimana sih Bang maksudnya ya? Narasinya makin melek ya, bikin kita ya tertrigger untuk kemudian apanya yang tidak bisa bertahan 3 bulan lagi. Gitu. Padahal yang pernah kan dikira gitu kan. Ya itu kan pandangan brilian dari Prof. Coding kita yang menceritakan pilihan kebijakan kita dan bergabung PPOP dan segala macam ini adalah pilihan yang salah sementara kita masih butuh banyak hal di dalamnya bukan ya. Dan salah satu yang dia khawatirkan adalah dampak perang Iran itu dalam ketahanan ekonomi kita karena kan Strait of Hormuz kan itu kan supply minyak dunia itu kan. Nah itu kebutuhan kita terhadap minyak itu kan akan berpengaruh kepada banyak hal ya. Kendaraan, tenaga listrik dan segala macam karena batu bara juga butuh mungkin bakar dan segala macam untuk sebagai listrik dan lain-lainnya. Jadi ada mata rantai yang akan putus yang berdampak kepada banyak hal. Jadi ya, dia memperkirakan dalam beberapa bulan
Saya bahkan mendengarkan hal yang sama dengan kurun waktu yang berbeda-beda dari Pak JK, Profesor Poni, hingga Prof. Ferry apa ekonom ternama itu yang mengatakan berbeda-beda. Satu bilang 3 bulan, satu bulan, satu 4 bulan. Itu jangan sampai situ. Yang 4 bulan itu 4 bulan alasannya apa? Kalau Prof. Ferry mengatakan Indonesia ekonominya akan hancur, kolaps ya, ketika rupiah kita mencapai angka 22.000 berbanding $1 Amerika. 20.000. Ada kemungkinan ke situ, Pak? Ada kemungkinan karena ketidakpercayaan pasar, ya, utang, beban dan segala macam dijelaskan, dan kebijakan ekonomi kita yang tidak tepat. Kurang lebih poin yang sama itu juga disampaikan oleh Prof. Bodi dan Mbak Estika sebenarnya. Itu beda-beda, terutama range Cara berpikirnya beda-beda. Satu kan beliau ahli pasar modal. Ya. Jadi dia mungkin melihat kekacauan dari modal tadi. Dia bacanya beda. Ya angkanya dolarnya 20 hingga 22. Jadi cara pakai pasar modal. Kalau Prof. ini kan soal pertahanan. Dia merelasikan pertahanan banyak negara dan dampak ekonominya. Jadi wajar pendekatan beda dan hitungan matematikanya beda. Tapi semua sama, ekonomi kita akan kolaps, kita akan hancur, orang akan menimbulkan dampak sesegera mungkin. Kalau Pak JK opsi sebulan, Jika itu perhitungannya menarik, karena saya dengar langsung kuliahnya ya. Satu, dia bilang bahwa beban utang kita akan jatuh. Ya. Itu tidak bisa dihindari. Pilihannya adalah kita bayar atau utang ke tempat lain. Gali lubang tutup. Kedua, kita memberikan beban anggaran kepada lokal yang tidak produktif. FBV 1,2 triliun per hari, ya, yang bisa dipakai untuk hal yang lain, ya, untuk peningkatan dan peningkatan kita, masukan keras dan lain-lain, atau masukan itu. Dan kebutuhan mengeluarkan dana ke hal-hal yang tidak perlu, presiden perjalanan ke luar negerinya terlalu banyak, juga hal yang tidak perlu. Sementara kebijakan produktif tidak dilakukan. Seperti ya misalnya memastikan bagaimana kemudian kita harus siap. Kan selama ini kita dibuat daging, kita tidak mempersiapkan bagaimana kita memproduksi daging yang cukup kalau terjadi dampak global yang luas, gitu ya. Bawang Mas Ari itu impor bawang dari Cina. bawang. Bukannya di Brebes itu fokusnya bawang itu. Ya itu nggak cukup kebutuhan kita. Dan bahkan di titik tertentu di data teman-teman ekonomi, saya tidak sebut nama ya, tapi bunyi ekonom UI. Saya mendengar presentasinya luar biasa sekali soal kamuflase swasembada beras. Dalam perspektif dia menjelaskan gini. Oke, kita mencoba menghitung melalui data. Apakah kita betul swasembada? 2024, Mas Akib, sampai 2025, kita itu masih impor beras 5,4 juta ton. Tapi di awal 2026, kita sudah nol. Kita sudah punya swasembada sendiri. 5,4 juta. Bisa bisnis begitu dia. Hilang gitu saja. Tapi Mas Ferry, kata pakar ekonomi ini, bilang kita husnuzon lah sama pemerintah kota ya. Tapi dengan data ini hanya bisa terjadi kalau kemudian jumlah sawah meningkat. Jadi kita drastis luar biasa. Dia lihatin data perkembangan sawah, bukannya meningkat, mengecil. Benar. Kata dia, gimana logikanya, Mas Ferry, kita mampu menghasilkan beras dalam jumlah besar menggantikan 5,4 juta impor kita itu dengan jumlah sawah yang malah
makin kecil. Bukan sawah tapi sawit. Sawitnya bertambah mungkin salah pengumuman ya. Dan dia menunjukkan angka yang luar biasa loh Mas Ari. Satu, kalau kita swasembada harusnya harga beras turun. Nah, pengumumannya jauh sebelum Ramadan ya. Harusnya sudah turun. Dan kalau dilihat harga beras di pasar modern dan pasar tradisional itu dekat harganya. Ini mengindikasikan apa kata dia? Bahwa kedua beras baik di pasar modern dan pasar tradisional itu impor, maka harganya mendekati Sama-sama dari sumber yang sama. dari sumber yang sama. Nah, itu dan faktor ekonomi itulah yang kemarin kita diskusikan yang membuat KJK sebenarnya kalau melihat kondisi ekonomi begini, kalau pemerintah tidak hati-hati, ya kita akan kolaps dengan sendirinya dalam hitungan 1 bulan. Apalagi ini akan menyambut Ramadan, Lebaran ya, orang THR dan segala macam. Kemarin ada teman-teman yang menyampaikan beberapa lembaga, perusahaan dan segala macam kesulitan membayar THR karena dan itu dianggap angka terbesar sepanjang sejarah. Iya, benar. Beras. Nah, itu yang kemudian kalau pemerintah masih menyembunyikan, bagi saya itu akan menimbulkan pertemuan. Mas Ari, kalau dengar pidato Presiden kemarin, Presiden bilang gini, saya akan jujur bahwa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Saya akan menyampaikan dalam taklimat yang akan saya sampaikan ke seluruh rakyat Indonesia. Wajah beliau tegang. Jadi akan ada penyampaian yang jangan-jangan yang saya khawatirkan, ini 3 orang akan dibenarkan oleh Presiden ya, Pak JK, Bu Warni, dan Prof. Ferry Latuifin ya, yang akan kemudian Apa implikasinya apa kalau misalnya sampai kolaps? Nih, masyarakat mungkin banyak yang kemudian menanyakan, kolaps di sebuah negara itu, impact-nya langsung ke dia apa yang dia rasakan? Kan kali gini, oh ini bukan ekonomi segala macam. Sejauh nggak ada yang mikir gitu kan. Pernah tidak? Sejauh nggak boleh. Padahal impact-nya kan gede banget di Bangladesh. Apalagi perang. ya posisi 98 ya, kebutuhan kehidupan dasar Jadi berat. akan berat didapat ya. Harga-harga meningkat ya, jumlah harga barang jadi sangat tinggi dan kelangkaan barang kan. Orang akan melakukan supply ke stok supply-nya akan jadi lebih besar sehingga barang sulit ditemukan di pasar. Nah, di sana memang akan berat kalau pemerintah gagal punya peran ya untuk menstabilkan harga pasar ya, kehidupannya kaum yang stabil. Karena orang akan terdapat mau cari beras di mana kalau dia merasa akan mau cari kebutuhan lain juga akan ya. Bisa chaos. Ya akan potensial. Kalau teman-teman UGM dan UI, UGM-nya yang katakan kalau ini chaos terjadi, kami akan siap reformasi jilid 2. Jadi mereka punya perspektif tersendiri dalam menghitung dan melihat ekonomi serta kebijakan. Apa ada hubungannya dengan siaga 1 di Tabung ini? Nah, itu juga menarik ya. Saya menduga, karena kemarin saya dengarkan pandangan Pak Teddy Aksardin ya, seorang pakar militer ya, yang kemudian dijelaskan untuk apa siaga 1 itu diumumkan itu. Karena biasanya siaga itu terkait kita mau bertahan dalam kondisi situasinya yang berkaitan dengan pertahanan atau mau menyerang. Jadi siaga itu karena 2 hal itu dan tidak pernah digunakan untuk kepentingan angkatan. Jadi itu disampaikan di angkatan agar pasukan bersiap, gitu ya. Nah, jadi penyampaian di luar ini jangan-jangan untuk menunjukkan kotornya ya, kepada publik yang mempertanyakan kebijakan negara. Jangan-jangan ini siaga untuk dipakai untuk menakut-nakuti publik agar kemudian tidak coba macam-macam dengan pemerintah. Padahal pemerintahnya bisa saja dianggap gagal. Oh, maksudnya siaga 1 dalam bentuk untuk 30 ada yang berpikiran sesuatu diurungkan niat gitu ya. Itu aja, bukan apa yang ada serangan dari luar kayak apa sudah segala macam enggak ya. Enggak, ya itu yang mengkhawatirkan perdebatan soal itu apa maksudnya sebenarnya. Serangan dari luar kita nggak tahu, saya pikir gitu kan. Kita Ya, ada mau nyerang secara politik mereka paham tahu mereka siaga 1, kita aja nggak dikasih tahu panik. Saya pikir begitu.
Ya, ngapain kasih tahu sekarang kan kita jadi panik. Oh iya, panik saya rasa aja ya. Bocah-bocah juga orang gitu kan. Aduh. Nah itu problem. Ya. Alhamdulillah teman-teman ya apa terjadi ya gitu cuma bisa bersabar ya apalagi kita memang nggak bisa kemudian udah takdir kita tinggal di sini ya apapun yang terjadi itu adalah itu dipataskan sama yang di atas gitu. Iya. Dalam bahasa agama kan bertawakal ya. Jadi jangan bertawakalnya kepada presiden tapi kepada Allahnya. Dan setiap yang dipilih itu representasi dari masyarakat ya, guys. Ya. Itu nanti obrolan kita sama Bang Ferry teman-teman semuanya biar lebih paham dari kemarin mungkin Bang Ferry saya ngeliatnya kasih Bang Ferry dulu ngomong dipotong terus gitu ya ngomong dipotong ditutup dipotong gitu Agak lebih bebas ya. agak lebih bebas ya tapi ada satu hal yang bikin kemudian kita terpropulsi dengan baik ketika Bang Ferry bilang Bang Kaiman punya hak untuk mengusir dia secara konstitusi. Wah keren ada kita itu elegan banget bahasa dalam mengusir itu. Aduh, ada pesan terakhir nggak Bang? Kondisi seperti sekarang ini untuk masyarakat yang cara melihatnya kayak ya ini ada sedikit ya kemarin yang berarti hiburan lah di dunia politik kita ya. Tapi sisi lainnya kan tema ya Bang cobaan gitu kan. Ada. Ya, saya pikir dengan kondisi global dan dalam negeri yang tidak stabil, tidak jelas lah ya. Nah, masyarakat harus bersatu padu yang saling jaga saling support. Tentu dalam tujuan kebaikan. Agar kemudian pemerintah seburuk apapun proses penyelenggaraan negara yang mereka lakukan itu adalah pemerintah kita dan tugas kita kalau pemerintah kita tidak mampu mencari atau melakukan pergantian kepada yang mampu dan itu harusnya tidak rada-rada cara-cara konstitusional terbaik untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita itu punya banyak orang pintar dan orang baik. Dan saya yakin dengan orang pintar dan baik di bersuara sama-sama, Indonesia akan lebih lagi lebih baik. Bismillah ini sebabnya di lembaga Salma Ferry mudah-mudahan terberkasi dengan baik. Cara ini kita punya banyak potensi, punya banyak orang-orang hebat gitu ya. Ayo kita sama-sama ambil peran untuk bangsa ini. Ya ada yang menanggung juga yang pada buat batu kita, yang buat dan pintar gitu. Untuk solusi ekonomi kita, solusi politik kita, solusi berbagai hal. Ya semoga pembicaraan ini menjadi manfaat ya. Kalau dirasa kemudian ini bisa mencerahkan, maka silakan sebar linknya ke teman-teman semuanya. Dan terima kasih Pak Ferry untuk waktunya. Kita ketemu lagi di sesi masjid Cirebata untuk berikutnya nanti ya. Sampai ketemu lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.